semua. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya Amanda Kharisa Sa'diah dan teman saya Ratu Balkis dan Zaki Yustawan. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh karena berperan dalam mengedarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh serta mengangkut produksi limbah. Pada video kali ini akan membahas struktur dan peran utama sistem peredaran darah, fungsi sistem peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Pada struktur peredaran darah manusia terdapat jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti mengangkut oksigen dan karbon dioksida, distribusi nutrisi, pengangkutan hormon, pengaturan suhu tubuh, dan pertahanan tubuh. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 atrium atau serambi di bagian atas, dan 2 ventrikel atau bilik di bagian bawah. Jadi, bagaimana darah mengalir melalui jantung? Mari kita simak lebih lanjut. Serambi kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Selanjutnya, darah masuk ke ventrikel kanan, memompa darah ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, dan darah dipompa ke ventrikel kiri melalui catupicus pit untuk memulai perjalanannya lagi menuju ke seluruh tubuh. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama, seperti sel darah merah untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa, sel darah putih untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi, platelet untuk berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan, plasma yaitu cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Misalkan ketika seorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum untuk melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal itu terdapat 4 macam, yaitu plasma, sel darah putih, platelet, dan sel darah merah. Darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian paling bawah. Kita lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berada dalam ukuran dan strukturnya. Ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah yang terdiri dari arteri, kapiler, dan vena. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, kemungkinan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang kemungkinan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar darah. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah, seperti arteri membawa darah dari jantung, kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan, dan vena membawa darah kembali ke jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah, yang pertama ada hipertensi, yang kedua hipotensi, yang ketiga ada aterosklerosis, yang keempat ada varises. Gangguan pada sistem peredaran darah.
Pada hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri secara konsisten berada di atas batas normal, yaitu 120/80. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Ada dua penyebab hipertensi, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder, yang dimana hipertensi primer tidak memiliki penyebab pasti, tetapi sering dikaitkan dengan faktor genetik, pola makan, dan gaya hidup. Sedangkan hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan hormon, atau penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid atau kontrasepsi hormonal. Pada hipotensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang lebih rendah dari batas normal, yaitu di bawah 90/60. Meskipun pada beberapa orang tekanan darah rendah tidak menimbulkan masalah. Pada kondisi tertentu, hipotensi dapat menyebabkan gejala yang mengganggu seperti pusing, lemas, mual, hingga pingsan. Ada 4 jenis hipotensi. Yang pertama, hipotensi ortostatik. Terjadi ketika tekanan darah turun secara tiba-tiba saat seseorang berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Penyebabnya meliputi dehidrasi, efek samping, atau gangguan saraf. Yang kedua, hipotensi postprandial, yang dimana terjadi setelah makan, sering dialami oleh lansia akibat gangguan pengaturan aliran darah ke saluran pencernaan. Yang ketiga, hipotensi akut. Kondisi yang muncul secara tiba-tiba seringkali akibat perdarahan hebat, infeksi serius atau sepsis, atau shock anafilaksis. Lalu yang keempat, hipotensi kronis. Hipotensi yang berlangsung lama dan seringkali disebabkan oleh gangguan hormonal, penyakit jantung, atau gangguan sistem saraf. Aterosklerosis adalah kondisi di mana arteri menjadi keras dan menyempit akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, kalsium, dan zat yang lain ditemukan dalam darah. Proses ini dapat mengurangi atau bahkan menghalangi aliran darah, sehingga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Ada beberapa gejala aterosklerosis, seperti nyeri dada, kelemahan mendadak atau kesulitan berbicara, nyeri saat berjalan, dan tekanan darah tinggi atau gagal ginjal. Varises. Varises adalah kondisi pembuluh darah vena yang melebar, berliku-liku, dan biasanya tampak pada permukaan kulit, terutama di bagian kaki. Kondisi ini terjadi karena katup dalam pembuluh vena yang berfungsi mencegah aliran darah balik menjadi tidak berfungsi dengan baik, sehingga darah mengumpul di pembuluh darah tersebut. Faktor utama resiko varises adalah usia yang semakin tua, genetik, kehamilan, obesitas, berdiri atau duduk terlalu lama, dan gaya hidup yang kurang aktif. Gejala umum yang dialami penderita varises adalah pembuluh darah yang terlihat membesar atau berwarna biru hingga ungu gelap, rasa nyeri, berat atau tidak nyaman di kaki, pembengkakan pada kaki, kram kaki terutama di malam hari, dan gatal di sekitar vena yang terkena. Cara merawat sistem peredaran darah. 1. Berolahraga secara teratur. Berolahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2. Mengonsumsi makanan seimbang. Mengonsumsi makanan yang seimbang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 3. Menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan organ-organ tubuh. 4. Mengelola stres. Stres dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan kerusakan pada pembuluh darah. Sistem peredaran darah membawa oksigen dari nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang menompa darah ke seluruh tubuh. Darah memiliki 4 komponen plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Pembuluh darah memiliki 3 jenis arteri, vena, dan kapiler, berfungsi sebagai saluran untuk darah. Sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh.